Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitria. Pada kali ini saya ingin membahas contoh soal dan pembahasan dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Jadi, saya memiliki soal. Sunny Taylor milik Nona Dita selama bulan Juli 2010 memiliki catatan sebagai berikut. Pada tanggal 1, Nona Dita menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta ke kas perusahaan. Pada jurnal umum akan tertulis kas debit 20 juta, modal 20 juta berada di kredit. Pada tanggal 2, membayar sewa kios sebesar 2.400.000 untuk 2 tahun. Jadi, sewa dibayar di muka, 2.400.000 berada di debit. Kas, 2.400.000 berada di kredit. Pada tanggal 4, membeli mesin jahit 1 juta dari toko Sentosa. Dibayar 500.000 secara tunai dan sisanya kredit. Maka pada jurnal umum akan tertulis peralatan jahit 1 juta berada di debit. Kas 500.000 berada di kredit. Utang usaha 500.000 berada di kredit. Karena tadi kan membayarnya tunai 500.000. Jadi kan kasnya berkurang, otomatis kasnya berkurang 500.000 berada di kredit. Dan juga secara kredit 500.000. Berarti utang usaha masuk di kredit 500.000. Pada tanggal 8, membeli peralatan jahit sebesar 300.000. Jadi peralatan jahit masuk debit 300.000, kasnya berkurang karena dibelikan perlengkapan jahit sebesar 300.000 berada di kredit. Pada tanggal 10, menerima hasil jahitan 500.000. Menerima hasil jahitan berarti kas bertambah 500.000, pendapatan jahit berada di kredit 500.000. Pada tanggal 15, membayar utang kepada toko Sentosa sebesar 300.000. Yang utang tadi. Jadi tanggal 15 utang usaha 300.000, kas 300.000 berada di kredit karena kas uangnya kan dibuat untuk membayar utang. Jadi otomatis kasnya berkurang berada di kredit 300.000. Pada tanggal 20 membayar beban gaji pegawai 400.000. Jadi beban gaji 400.000 berada di kredit dan kasnya berkurang berada di kredit 400.000. Jumlah total transaksi 24.900.000 sama kanan kiri harus. Lalu selanjutnya buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan-kumpulan akun. Jadi akun yang ada di jurnal umum tadi diposting ke dalam buku besar, dibeda-bedakan. Ya intinya itu kayak dikelompokkan gitu. Berdasarkan akunnya, akun kas, pribadi muka. Contohnya tadi di jurnal umumnya kas. Kas ada modal, pribadi muka, peralatan jahit utang usaha, perlengkapan jahit. Jadi itu dijadikan satu seperti ini. Tadi investasi modal debit 20 juta. Nah, yang sewa dibayar di muka tadi di jurnal umumnya tadi kan masuk debit. Masuk kredit. Jadi itu sama dengan yang di saldonya ini 20 juta dikurangi 2.400.000. Hasilnya kan 17.600.000. Terus dilihat lagi di jurnal umum kasnya apa lagi? Mesin jahit. Mesin jahit tadi kan masuknya di kredit, jadi dikurangi lagi gitu. Terus jadi saldonya itu tergantung dari jurnal umumnya tadi itu debit atau kredit. Kalau debit ditambah, kalau kredit ya dikurang. Jadi nanti ketemu totalnya, hasilnya. Dan sama juga akun lain seperti ini. Modal pendapatan beban. Lalu setelah itu neraca saldo.
Neraca saldo itu diambil dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Jadi tadi kan sudah dikelompokkan itu ya, jadi kas, ya dibagi muka, perlengkapan, semuanya kan udah. Terus saldo akhirnya seperti ini tadi kan, saldo akhir dari kas itu mana kusanku? 16.600.000. Saya dibagi muka 2.400.000. Jadi semuanya itu dijadikan satu. Di neraca saldo kasnya debit 16.600.000. Jadi mereka 2.400.000. Jadi semuanya itu dimasukkan ke dalam neraca saldo. Lalu setelah itu ada penyesuaian per 31 Juli 2010. Jadi ada beberapa adjustment di perlengkapan yang masih atau tersisa 100.000. Penyusutan peralatan sebesar 15% dari harga perolehan. Saya dibagi muka 2 Juli 2010 untuk 2 tahun yang tadi. Masih harus dibayar beban listrik dan air 150.000, pendapatan jahit yang masih harus diterima 1.350.000. Nona Dita mengambil uang untuk keperluan pribadi 200.000. Jadi ayat penyesuaiannya, jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan jahit. Jadi kalau perlengkapan itu yang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian itu yang perlengkapan yang telah dipakai. Tadi kan perlengkapannya ada 300.000 perlengkapannya. Dan ada penyesuaian perlengkapan yang masih ada itu 100.000. Jadi di jurnal penyesuaian yang itu, yang ditulis itu perlengkapan yang sudah terpakai. Jadi 300.000 dikurangi 100.000, hasilnya sama dengan 200.000. Beban perlengkapan jahit 200.000 di debit, perlengkapan jahit di kredit 200.000. Jadi gitu semua. Beban penyusutan peralatan 150.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 150.000 di kredit. Dari mana? Dari ini. Peralatannya 100.000. 1 juta. Lalu penyusutan peralatannya sebesar 15%. Jadi 15% dari 1 juta itu ditulis di sini beban penyusutan peralatan 150.000, akumulasi penyusutan 150.000 dari kredit. Jadi seperti itu. Lalu setelah ini neraca lajur. Neraca lajur ini yang 10 kolom. Jadi apa aja yang berada di neraca lajur? Neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Jadi neraca saldo itu yang tadi, yang ini tadi ditulis lagi di sini. Jadi tinggal di copy lagi di sini, di tas sini, dijumlah dulu. Jumlah. Lalu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang tadi ini itu dimasukkan ke dalam neraca lajur. Dia kan seperti ini. Dimasukkan. Gajinya berapa? Setelah itu adalah neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan itu didapat dari mana? Didapat dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi seperti ini. Di sini kan pada kas tanggal 1 debit 16.600.000. Lalu ada penyesuaiannya, jurnal penyesuaiannya kredit sebesar 200.000. Jadi seperti 16.600.000 itu dikurangi kreditnya 200.000. Jadi hasilnya 16.400.000 berada di debit. Jadi neraca saldo yang disesuaikan 16.400.000 seperti itu. Lalu sewa dibayar di muka debit 2.400.000. Jurnal penyesuaiannya kredit 100.000. Jadi 2.400.000 itu dikurangi 100.000. Jadi hasilnya 2.300.000 berada di debit. Seperti itu, lalu di total semuanya
kanan dan kiri itu harus sama. Kalau misalnya ada kanan dan kirinya itu tidak sama, berarti itu memasukkan akunnya mungkin ada yang salah. Jadi itu kanan dan kiri itu harus sama. Lalu selanjutnya adalah laporan laba rugi. Apa saja yang berada dalam laporan laba rugi? Kan laporan laba rugi itu kan akun nominal. Jadi yang berada dalam laporan laba rugi itu pendapatan dan beban perusahaan. Jadi pendapatan dan beban itu dimasukkan ke dalam kolom laba rugi. Seperti ini tadi. Pendapatan jahit. Kan neraca 1 segini, jumlah penyesuaian segini, dan neraca 1 yang sudah disesuaikan pendapatan jahit itu 1.850.000. Jadi di laporan laba rugi kredit 1.850.000. Itu beban gaji masukkan 400.000, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban sewa, semuanya lalu di total debit dan kredit. Bila kredit lebih besar daripada debit, maka perusahaan mengalami laba dan modal bertambah. Kalau debitnya lebih kecil dari kredit, maka perusahaan itu mengalami rugi dan modalnya berkurang. Jadi seperti ini. Ini kan kreditnya lebih besar daripada debit. Jadi perusahaannya Sunny Taylor ini mengalami laba sebesar 850.000. Dan setelah itu adalah neraca. Neraca, apa saja yang berada dalam neraca? Neraca itu kan akun real. Akun real itu kan isinya aktiva, hutang, dan modal. Jadi aktiva, hutang, dan modal itu kita masukkan semua ke dalam neraca, kolom neraca. Seperti ini kan. Kas 16.400.000. Saya dibagi muka 2.300.000 semuanya. Lalu dijumlah. Nah, ini kan kanan kiri hasilnya nggak sama. Lalu kan tadi kita mendapatkan pendapatan sebesar 850. Nah, ini dimasukkan ke kolom kredit. Ini, jadi totalnya sama. Next, lalu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu digunakan untuk mengetahui jumlah total pendapatan dan beban perusahaan. Ini kan, jadi pendapatan jahitnya sebesar 1.850.000. Nah, beban-bebannya itu dimasukkan semua. Beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, listrik air, beban penyusutan, semuanya ditotal. Lalu jumlah bebannya berapa? Ini kan ketemu 1 juta. Nah, kan pendapatannya 1.800.000 dikurangi bebannya 1 juta, maka perusahaan mengalami laba bersihnya yaitu 850.000. Itu. Lalu selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas itu digunakan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan pada perusahaan. Nah, seperti ini. Jadi kan tadi di Sunny Taylor itu modal awalnya itu kan 20 juta pada tanggal 1 Juli tadi. Nah, terus tadi itu perusahaan mendapatkan laba 850.000. Nah, terus tadi kan Nona Dita mengambil uang Private itu 200.000. Jadi 800.000 labanya itu dikurangi 200.000 pengambilan uang Nona Dita tadi. Jadi hasilnya itu kan 650.000. Nah, kenaikan ekuitas, kenaikannya itu modal awal ditambah kenaikannya. Nah, misalnya perusahaan ini mengalami kerugian. Jadi, modalnya itu dikurangi kerugian. Nah, kalau perusahaan mengalami laba, jadi modalnya ditambah labanya. Jadi, modalnya pada 31 Juli 2010 itu ketemu 2.650.000. Lalu yang terakhir ada neraca. Neraca itu berfungsi untuk menunjukkan besaran posisi keuangan perusahaan. Jadi asetnya itu tadi kas, piutang, sewa dibagi muka, perlengkapan jahit,
aset tetap dan aset lancar itu ditulis semua. Ini. Lalu dijumlah. Jadi total asetnya perusahaan itu berapa sih? Ketemu 21 juta. Nah, setelah itu kewajiban. Kewajibannya perusahaan, utang-utangnya perusahaan itu ditotal. Seperti ini. Dan ekuitasnya tadi, yang tadi, itu juga ditulis. Lalu dijumlah. Kewajiban dan ekuitasnya itu dijumlah. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya berapa? 21 juta. Jadi aset dan total kewajiban itu harus sama, seimbang. Seperti itu. Terima kasih.